Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjawab syubhat yang disebarkan oleh golongan Wahabi terkait sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Wahabi mengatakan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak berada di tempat manapun atau tidak bertempat, maka sama dengan tiada. Atau mereka mengatakan apabila Allah tidak berada pada satu arah manapun, maka yang demikian sama dengan menetapkan Allah itu tiada. Ini diucapkan oleh ustadz-ustadz Wahabi, dan bukan hanya ustadz Wahabi, ternyata ulama mereka pun mengatakan hal yang sama. Ya, mari kita awali dengan melihat perkataan ustadz Wahabi yang ada di dalam YouTube. Ini dia Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Sebaliknya, orang yang mengingkari keberadaan arsy, dia akan terjebak oleh argumentasinya sendiri. Kalau Allah tidak ada di atas arsy, di mana? Dijawab, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak menempati tempat apapun. Itu adalah definisi yang sangat sempurna dari tidak ada. Ya, itu tadi perkataan dari Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Nah, jadi dia mengatakan apabila Allah tidak menetap pada satu arah manapun atau tidak bertempat pada tempat manapun, itu sama dengan menetapkan Allah tidak ada. Dan perkataan ini ya sama dengan perkataan Ibnu Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ini dia kitab Majmu' Fatawa, ya, yaitu pada juz yang pertama, halaman 130. Di sini ya. Sampai halaman 131. Dan teks kitab ini seperti biasa sesuai permintaan netizen, ya sudah saya ketik ulang. Di sini sudah saya beri harokat dan sudah saya tulis terjemahannya supaya bisa dengan mudah dibaca oleh netizen. Nanti bisa di-download. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Mari kita baca. Wa amma qauluhum innallaha ta'ala 'anil jihatis siti khalid. Ibnu Utsaimin atau Wahabi berkata, adapun perkataan mereka sesungguhnya Allah Ta'ala bebas dari 6 arah. Fahadal qaulu ala umumihi batilun, maka perkataan ini secara umum adalah batil. Li'annahu yaqtadi ibtala ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Karena hal itu mengharuskan pembatalan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi zatnya. Wa athbatahu lahu a'lamu khalqihi bihi wa ashadduhu ta'ziman lahu, serta apa yang telah ditetapkan untuknya oleh makhluknya yang paling mengetahui tentangnya dan yang paling mengagungkannya. Wa huwa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min annahu subhanahu fis sama'il lati hiya fi jihatil uluwi, yaitu rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia yang maha suci berada di langit yang bermakna berada di arah atas. Bal inna dzalika yaqtadi wasfallahi ta'ala bil adami, bahkan perkataan tersebut mengharuskan penyifatan Allah Ta'ala dengan ketiadaan. Li'anna jihatis siti hiyal fawqu wa tahtu wal yaminu washimalu wal khalfu wal amamu, karena 6 arah itu adalah atas, bawah, kanan, kiri, belakang, dan depan. Wa ma min syai'in mawjudin illa tata'allaqu bihi nisbatu ihda hadhil jihati, dan tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali pasti memiliki keterkaitan dengan salah satu dari arah-arah ini. Wa hadza amrun ma'lumun bi badahatil uquli, hal ini adalah perkara yang diketahui secara jelas berdasarkan akal sehat. Wa in nufiyat hadhil jihatu 'anillahi ta'ala lazima ayyakuna ma'duman, dan jika arah-arah ini dinafikan atau dihilangkan dari Allah Ta'ala, maka hal itu mengharuskan bahwa dia tidak ada. Nah, di sini jelas bahwasanya Imam Ibnu Utsaimin, ya, ulama Wahabi, menetapkan apabila Allah tidak disifati dengan salah satu dari arah yang 6,
maka sama dengan tiada. Ya, arah yang 6 yang dimaksud adalah arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Jadi sama dengan perkataan Ustadz Abu Haidar tadi. Lalu bagaimana jawabannya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Salah satunya jawabannya ada di dalam kitab At-Tamhid ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Abdul Bar ini adalah ulama Ahlus Sunnah dan oleh Wahabi sendiri tidak dikatakan sebagai ulama Asy'ariyah. Ada di halaman 135. Ini sampai halaman 136 dan ini pun teksnya sudah ditulis ulang di sini ya. Mari kita baca. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, wa qad qala al-muslimuna wa kullu dhi aqlin, dan telah berkata kaum muslimin serta setiap orang yang berakal, annahu la yaqilu kainun la fi makanin minna, bahwa tidak dapat dipahami adanya sesuatu yang wujud tanpa berada di suatu tempat di antara kita. Wa ma laisa fi makanin fahu adamun, dan sesuatu yang tidak berada di suatu tempat adalah sesuatu yang tidak ada atau tidak wujud. Wa qad sahha fil ma'quli wa thabata bil wadihi minad dalili, namun telah terbukti secara akal dan telah jelas dengan dalil yang nyata, annahu kana fil azali la fi makanin wa laisa bi ma'dumin, bahwa dia Allah ada sejak azali tanpa berada di suatu tempat dan dia bukan sesuatu yang tidak ada. Azali adalah kondisi ketika makhluk belum diciptakan. Fa kaifa yuqasu ala syai'in min khalqihi, maka bagaimana mungkin dia dapat disamakan dengan sesuatu dari ciptaannya? Aw yajri bainahu wa bainahum tamthilun aw tashbihun, atau bagaimana mungkin ada perbandingan atau penyerupaan antara dia dengan makhluknya? Ta'alallahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabiran. Maha mulia Allah yang suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dengan kemuliaan yang agung. Nah, di sini Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwasanya sah menurut akal, ya terbukti secara akal dan jelas dari dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejak azali sebelum makhluk diciptakan tidak disifati berada di arah manapun dan tidak bertempat dan bukan yang tiada. Jadi terbantahkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin ya. Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin itu adalah kekhususan bagi makhluk. Apabila yang dimaksud adalah makhluk, maka benar. Jika dia tidak berada pada satu arah manapun, maka dia tidak ada. Sedangkan Allah itu bukan makhluk dan tidak serupa dengan makhluk. Jadi bagaimana bisa dibandingkan Allah dengan makhluk atau diserupakan dengan makhluk? Dan faktanya jelas dari dalil yang sahih, yaitu hadis sahih Bukhari, kana Allah Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Ta'ala ada sebelum makhluk diciptakan dan tidak ada segala sesuatu selainnya. Dari hadis ini kan bisa dipahami bahwa sebelum makhluk diciptakan, Allah tidak berada di atas, tidak berada di bawah, di kanan, di kiri, di depan atau di belakang, ya, dan bukan sesuatu yang tiada. Dan Allah itu tetap ada sekalipun Allah tidak bertempat dimanapun. Maka sifat demikian harus diyakini akan selamanya ada bagi Allah, karena Allah disifati dengan sifat azali. Sifat zat Allah kekal selamanya dengan sifat azali, tidak boleh berubah. Itulah yang membedakan antara Allah dengan makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarhus Sunnah. Di sini, ini adalah kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Ada di dalam halaman 81. Di sini ya. Sampai sini. Dan ini pun sudah diketik ulang di sini. Ya, di sini ya. Mari kita baca. Imam Al-Muzani berkata, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa natuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Kalimat-kalimat Allah, kuasanya, naatnya, sifat-sifatnya adalah yang sempurna, bukan yang diciptakan. Daimatun azadiyatun wa laysat bi muhdatsatin fatabidu.
yang kekal azaliyah dan bukan sifat-sifat yang baru diadakan sehingga musnah sifatnya. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Dan Tuhan kita tidak pernah dalam keadaan kurang sehingga harus bertambah kesempurnaannya. Jalat sifatuhu an syabahi sifatin makhlukina wa qasurat anhu fitanu. Maha suci sifat-sifatnya dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluk, dan akal manusia pun tidak dapat menjangkaunya. Kemudian Imam Al-Muzani menetapkan sifat tinggi di sini. Di dalam teks kitab ini nampak Imam Al-Muzani menetapkan sifat tinggi atau sifat al-ulu ya. Dan di sini sudah diketik ulang. Alin ala arsihi ba'inun min khalqi, yang tinggi di atas arsy-Nya yang terpisah dari ciptaannya. Dari sini jelas bahwasanya Imam Al-Muzani menetapkan sifat zat Allah azaliyah, daimatun azaliyatun. Sifat azaliyah artinya sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan, tanpa permulaan. Salah satunya adalah tidak bertempat atau tidak berada pada satu arah manapun. Sehingga sifat tinggi yang disifatkan oleh Imam Al-Muzani tentu maksudnya bukan tinggi berada di atas, karena nanti jadi tanakut, jadi kontradiksi. Sebab Imam Al-Muzani menyatakan zat Allah disifati dengan sifat azaliyah yang kekal, bukan sifat-sifat muhdas atau sifat yang baru diadakan, sehingga ada yang musnah sifat zatnya. Jika meyakini sekarang zat Allah berada di atas atau berada di arah atas, tentu ya, sifat azaliyah akan musnah, yaitu sifat la fi jihah, tidak bertempat atau tidak berada pada satu arah manapun. Ini untuk membedakan antara zat Allah dengan zatnya makhluk. Zat Allah itu adalah yang azaliyah, maka sifat-sifat zatnya pun harus azaliyah, harus disifati dengan sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan kekal selamanya. Lain halnya dengan makhluk, di mana zat makhluk itu muhdas, maka sifat-sifat zatnya pun muhdas. Itulah yang membedakan antara Allah dengan makhluk. Dan keyakinan ini adalah ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga Imam Al-Baihaqi ya, menjelaskan bahwasanya para ulama salaf yang menetapkan sifat al-ulu, sifat istawa atau sifat fauqiyah, mereka disertai mensucikan zat Allah dari sifat-sifat muhdas, lalu menyerahkan ilmunya kepada Allah. Jadi bukan berarti menetapkan sifat al-ulu atau sifat tinggi di atas arsy itu meyakini zat Allah berada di atas, karena mereka tetap meyakini zat Allah disifati dengan sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan, yaitu sifat la fi jihah, tidak berada pada satu arah manapun. Nah, anehnya Wahabi ini, mereka mengklaim sesuai akidah ulama salaf, tetapi mereka tidak mempelajari masalah ini, sehingga menjadi kontradiksi apabila dihadapkan kepada perkataan Al-Muzani yang mensifati zat Allah dengan sifat-sifat azaliyah. Ya, ketika Wahabi mengatakan ulama salaf meyakini berada di atas arsy atau berada di arah atas, tentu menjadi batal perkataan Imam Al-Muzani yang menyatakan zat Allah disifati dengan sifat-sifat azaliyah. Karena apa yang diyakini Wahabi sama dengan meyakini sifat la fi jihah, sifat tidak berada pada satu arah manapun, menjadi musnah. Sedangkan tadi kata Imam Al-Muzani sifat azaliyah itu kekal dan tidak boleh tiada dari zat Allah, tidak boleh musnah. Jadi di sini jelas bahwasanya Wahabi itu tidak sesuai dengan akidah salaf, karena banyak kontradiksi apabila dihadapkan dengan pokok-pokok akidah ulama salaf ahlus sunnah wa jamaah. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.